Menyalahkan alam adalah perbuatan dan sikap yang paling mudah. Paling mudah banget. Orang yang tidak tamat SD pun bisa itu. Kalau sudah rusak, salahkan alam. Kalau sudah tidak panen, salahkan banjir. Gampang banget. Jadi lebih lanjut lagi, salahkan takdir. Selesai sudah. Jadi nggak ada gunanya kita ini. Zulhas salahkan alam harga beras mahal, PDIP lontar sindiran menohok, orang tak tamat SD pun bisa. Bak muak akan alasan yang diberikan Menteri Perdagangan, Mendak, Zulkifli Hasan soal mahalnya harga beras, politikus PDIP Inyoman Parta melontarkan sindirian menohok. Menurut anggota Komisi 6 DPR RI ini, para pejabat negara, terutama Mendak, tidak bisa terus-menerus menjadikan alam sebagai penyebab dari kenaikan harga beras. Inyoman Parta memandang, seharusnya permasalahan iklim ini sudah bisa diprediksi oleh pemerintah. Seperti diketahui, Zulkifli Hasan dianggap kerap menyebut alam sebagai biang kerok kenaikan harga beras di Indonesia. Kita ketemu. Yang pertama saya ingin menyampaikan, ketika ada antrian yang panjang, bahkan di beberapa tempat di Jawa Barat sampai ada yang pingsan karena mengantre beras murah, Pak Menteri Perdagangan, Dirut Bulog, Dirut RNI, Bapak prihatin tidak ya? Bapak prihatin tidak melihat situasi seperti itu? Kalau kami anggota Dewan yang melakukan fungsi pengawasan sangat prihatin. Harusnya selaku eksekutor, selalu eksekutif, BUMN juga yang membidangi masalah pangan, Bulog dan RNI, harusnya prihatinnya berlipat-lipat. Karena kejadian ini Pak Menteri sudah 2 kali ketika Bapak menjabat Menteri ini. Dalam masa jabatan Pak Menteri ini sudah 2 kali terjadi situasi ini. Memang sebelumnya tidak se-ekstrem ini. Bahkan kita pernah kunjungan bersama ke pasar di Bogor. Waktu juga sembako dan khususnya minyak goreng yang mengalami kenaikan yang sangat-sangat tinggi sekali. Yang kedua, mungkin memang pimpinan saatnya kita lakukan evaluasi tentang ketahanan pangan. Sesungguhnya yang dituju harusnya bukan ketahanan pangan dalam konteks kita melakukan tata kelola sembako dan khususnya tata kelola perberasan. Jadi ketahanan pangan yang penting rakyatnya makan, yang penting kebutuhannya terpenuhi, persoalan datangnya dari mana nggak penting. Kalau sudah merasa kurang, segera import, jalan yang paling mudah. Lebih mudah daripada memperbaiki 30% irigasi pertanian yang rusak. Lebih mudah daripada membantu pupuk petani. Jadi gampang banget dan lebih mudah para mafia pangan mendapatkan komisi, mendapatkan duit. Mungkin juga kecipratan pada oknum-oknum pemerintah. Jadi itu satu. Sesungguhnya yang dituju harusnya kedaulatan dan kemandirian pangan. Kita makan apa saja terpenuhi, tercukupi, tetapi merupakan hasil yang kita ambil, yang kita produksi, yang kita tanam, yang kita panen dari bumi pertiwi ini. Yang katanya bumi yang sangat subur sekali. Sesungguhnya iklim yang diberikan oleh Tuhan terhadap Republik ini luar biasa. Kita memiliki sinar matahari yang cukup, kita juga memiliki curah hujan yang cukup. Sesungguhnya kondisi itu sudah bisa diprediksi karena memang Indonesia ada di belahan tropis dengan memiliki iklim tropis. Jadi ada hujan yang cukup, ada sinar matahari yang cukup. Sehingga tidak bisa setiap kali ada kondisi seperti ini, seluruh pejabat, terutama juga Pak Menteri, alasannya El Nino. Dan itu berulang-ulang. Menyalahkan alam adalah perbuatan dan sikap yang paling mudah. Paling mudah banget. Orang yang tidak tamat SD pun bisa itu.
Kalau sudah rusak, salahkan alam. Kalau sudah tidak panen, salahkan banjir. Gampang banget. Jadi lebih lanjut lagi, salahkan takdir. Selesai sudah. Jadi nggak ada gunanya kita ini. Nggak ada gunanya gagah-gagahan. Yang kedua, khusus untuk di Bulog, segera Bapak harus perbaiki agar Bapak tidak membuat justifikasi dalam pertemuan kita seperti ini. Jadi urusan jabatan baru 3 bulan, urusan hal yang biasa saja. Perbaiki bahwa Bapak harus beli gabah petani. Jangan berkelit bahwa tidak bisa. Aturannya melarang kami membeli melebihi aturan main. Itu harus dirubah. Sepanjang Bapak tidak serap hasil pertanian, sepanjang Bulog tidak menyerap gabah petani, maka situasi ketidakstabilan ini akan terus terjadi. Beras yang paling dibutuhkan kita serahkan hampir 80% kepada pihak swasta, gabahnya. Lalu kita ingin tertib, lalu kita ingin stabil, nggak masuk akal. Tidak masuk akal ketika petani menghasilkan diserahkan langsung kepada tengkulak dan lalu kita minta stabil. Rumusnya datang dari mana? Harusnya Bulog sebagai garda depan dalam persoalan menjaga stabilisasi pangan, Bulog yang harus membeli. Dan petani memang harus diberikan harga yang bagus. Sebagai penghasil kebutuhan strategis, petani memang mutlak harus diberikan harga bagus. Jangankan 7.000, 9.000 pun layak, Pak. Kita kan belum sama, semuanya makan gandum kan. Kita belum bisa kan berganti makanan sepenuhnya kalau bukan dari beras. Persoalan konsumen, sebagai konsumen kita membutuhkan harga yang bagus dan terjangkau, itu urusan pemerintah, urusan Pak Menteri Perdagangan. Jadi jangan petaninya diajak miskin. Sebagai penghasil beras, harusnya kita berterima kasih kepada petani, karena kita tidak akan bisa makan tanpa mereka berproduksi. Berikan dia harga yang bagus, Bulog harus beli itu. Persoalan konsumen harus kita lindungi, agar bisa menjangkau harga beras kita, harga sembako kita. Itu tugas pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.